Halo, assalamualaikum. Balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat odading Mang Oleh. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Ini saya bikin ala resep Hernis. Tekstur di luar garing dan dalamnya ini empuk. Ini tanpa menggunakan telur. Bahannya sangat ekonomis. Untuk kamu yang penasaran caranya seperti apa, ikuti videonya, jangan di skip ya. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu resep Hernis, aktifkan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih sudah subscribe. Nah, di sini saya menggunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram. Selanjutnya ada gula pasir sebanyak 75 gram. Kemudian ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya ada soda kue, saya pakai 3/4 sendok teh. Nah, bahan keringnya ini silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan air sebanyak 125 ml. Teman-teman bisa tambahkan airnya ini sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk-aduk. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan tangan untuk menguleninya. Pastikan tangan sudah bersih ya teman-teman. Ini saya uleni menggunakan tangan saja ya supaya lebih gampang ya. Ini uleni sampai adonannya menjadi setengah kalis ya. Kalau sudah setengah kalis seperti ini ya teman-teman, teman-teman bisa tambahkan margarin sebanyak 40 gram, kemudian sedikit garam ya. Nah, selanjutnya uleni lagi sampai adonannya ini menjadi kalis. Nah, untuk menguleni odading ini nggak perlu terlalu kalisnya elastis gitu ya, sampai window pan itu nggak perlu ya, cukup kalis seperti ini saja sudah cukup ya teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan teksturnya ini memang agak lengket ya di tangan, tapi nggak apa-apa supaya nanti hasil odadingnya ini teksturnya lembut gitu. Kalau terlalu kering ya adonannya atau terlalu kering gitu ya, nanti pas mateng odadingnya jadi keras gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan juga spatula untuk mengadon lagi supaya teksturnya jadi lebih halus ya. Nah, ini saya gunakan spatula karena spatula ini kan terbuat dari plastik ya, jadi dia tuh nggak lengket gitu ya. Nah, ini teman-teman dirapikan atau diadon terakhir seperti ini saya gunakan spatula ya. Kemudian teman-teman bisa membulat gitu ya, dibentuk membulat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah, teman-teman bisa tutup menggunakan kain. Selanjutnya istirahatkan selama 40 menitan ya. Nah, ini saya istirahatkan dulu sama 40 menitan. Kemudian kalau sudah selama 40 menitan diistirahatkan, adonannya akan mengembang seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa pukul-pukul adonan supaya udaranya ini berkurang gitu ya. Silakan pukul-pukul adonan, kemudian teman-teman bisa pindahkan ke meja ataupun ke tempat yang datar gitu ya. Kasih sedikit tepung terigu supaya nggak lengket. Kemudian gilas menggunakan rolling pin seperti ini atau dipipihkan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan botol atau gelas gitu ya yang ada di rumah. Nah, kalau sudah diratakan, saya menggunakan rolling pin seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa potong-potong sesuai dengan selera teman-teman nih, mau dipotong sebesar apa. Jadi ini nggak perlu ditimbang-timbang ya, cukup dipotong-potong saja seperti ini. Selanjutnya kalau sudah dipotong-potong, teman-teman bisa oleskan dengan sedikit air di bagian permukaan odadingnya ini. Selanjutnya taburi atasnya dengan wijen ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ditabur dengan wijen bagian atasnya semua odadingnya ini, teman-teman bisa tekan-tekan menggunakan tangan wijennya ini supaya nanti enggak lepas-lepas gitu ya. Nah, ini bisa ditekan-tekan ya. Kemudian kalau sudah selesai semua adonan odadingnya ini ditopping menggunakan wijen seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman siapkan minyak untuk menggoreng ya. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak. Ini kebetulan minyaknya sudah panas ya, ini sudah saya kasih tester sedikit ya. Sudah panas. Selanjutnya teman-teman bisa goreng
odadingnya ini dengan minyak yang sudah panas, tapi jangan terlalu panas ya, pokoknya panas saja tapi jangan terlalu panas ya. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil dan jangan dibolak-balik selama proses penggorengan supaya nanti hasil odadingnya ini enggak terlalu berminyak gitu ya. Nah, ini teman-teman, gunakan api sedang cenderung kecil karena odadingnya ini cepat gosong ya kalau teman-teman masak dengan api besar ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa goreng odadingnya ini sampai kecoklatan. Cukup sekali saja membaliknya ya, jangan dibolak-balik. Nah, ini kalau sudah kecoklatan teman-teman bisa balik kemudian digoreng sampai mateng, bagian bawahnya pun menjadi kecoklatan. Oke, ini sudah matang semuanya ya, bagian bawahnya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Silahkan teman-teman angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Kemudian goreng semua adonan odadingnya dengan cara yang sama ya. Nah, kalau sudah matang semuanya hasilnya seperti ini satu resep bisa dapat kurang lebihnya sekitar 18 potong kue odading. Jadi ini resepnya sangat sederhana banget ya, dengan tepung terigu saja sama air lah ya gitu ya. Teman-teman bisa bikin odading sebanyak ini. Dan untuk kamu yang penasaran dengan tekstur dari odadingnya seperti apa, ini tekstur di luarnya tuh garing dan dalamnya ini bener-bener empuk banget ya. Ini tanpa telur tapi hasilnya tetap bisa empuk. Untuk rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ikan hiu pakan tomat odadingnya beneran nikmat. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini menginspirasi, siapa tahu bisa jadi ide cemilan di rumah ataupun untuk ide usaha teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.